Perkenalkan, nama saya Ronika Injani Syagian dengan NIM 123180049 dari Prodi Biologi TPB 41 kelompok 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang Provinsi Bangka Belitung. Kepulauan Bangka Belitung sebelum menjadi sebuah provinsi adalah suatu wilayah yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 1933, Bangka Belitung berstatus keresidenan dan merupakan negara bagian Masaris atau RIS. Sejak tahun 1956 sebagai sebuah respon atas Undang-Undang atau UU Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Rakyat Bangka Belitung mulai menuntut pembentukan suatu provinsi, mau terlepas dari Provinsi Sumatera Selatan. Pada tanggal 21 November tahun 2000, Kepulauan Bangka Belitung resmi menjadi provinsi yang merupakan provinsi ke-31 di Indonesia dengan ibu kota Pangkal Pinang. Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah nama yang diambil dari dua kepulauan, yaitu Bangka dan Belitung. Dampak timah ilegal. Dampak dari penambangan timah ilegal sangat merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Penambangan ilegal dapat menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran air dan tanah, dan mengancam keberlangsungan flora dan fauna di wilayah tersebut. Selain itu, aktivitas penambangan ilegal juga berpotensi menyebabkan konflik sosial dan keamanan. Untuk mengatasi dampak negatif dari penambangan timah ilegal diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Langkah-langkah penegakan hukum yang tegas, edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan, serta pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat lokal dapat menjadi solusi untuk mengurangi praktik penambangan ilegal ini. Dengan demikian, diharapkan bahwa lingkungan dan masyarakat sekitar dapat terlindungi dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh penambangan timah ilegal. Oke, sekarang bagian ke-6, yaitu tentang pengelompokan faktor-faktor penyebab. Faktor-faktor itu terdiri dari dua. Faktor pertama itu faktor MAN atau M1. Faktor MAN ini penyebabnya yaitu merusak pertambangan timah karena ulah manusia atau M11. Dan faktor kedua itu faktor metode, di mana faktor metode ini terdiri dari 3 penyebab, yaitu penyebab pertama adalah metode penambangan tidak berkelanjutan atau M21, dan penyebab kedua itu adalah kerusakan lingkungan atau M211, dan penurunan kualitas hidup atau M221, dan penyebab ketiga itu adalah pencemaran air atau M111, dan kehilangan akses SDA serta kerusakan properti atau M221. Faktor mecin penyebabnya yaitu penggunaan mesin berat yang tidak teratur, tidak adanya alternatif yang layak menggantikan mesin. Pada faktor market ada dua, yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah kurang melakukan pengawasan, masyarakat minim kesadarannya dengan apa yang saat ini terjadi. Pada faktor money terdapat dua penyebab pertama. Yang pertama yaitu kurangnya peluang kerja yang layak dan pendapatan yang sangat rendah. Yang kedua yaitu pengangguran yang relatif tinggi dan pendidikan yang sangat rendah. Pada faktor time juga terdapat dua penyebab pertama. Yang pertama yaitu kesibukan pada masyarakat sangat padat, dan yang kedua yaitu jarang adanya melakukan diskusi antar sesama masyarakat. Dan yang terakhir itu faktor informasi.
pada faktor informasi memiliki 3 penyebab utama. Dalam penyebab pertama memiliki 2 poin. Yang pertama itu ketidaktransparan dan yang kedua kurangnya akses informasi. Dan yang penyebab kedua memiliki 2 poin juga. Yang pertama itu informasi izin tambang tidak dilakukan secara terbuka, dan yang kedua itu tidak memiliki akses yang memadai, dan yang penyebab ketiga itu masyarakat tidak bisa membedakan ilegal dan legal. Dan selanjutnya faktor teknologi. Pada faktor teknologi memiliki 2 penyebab utama. Yang pertama itu aksesibilitas teknologi, dan penyebab kedua itu membeli peralatan dengan biaya yang lebih rendah tanpa izin dan lisensi. Setelah penjelasan dari teman-teman saya tadi, di sini terakhir akan diberikan suatu solusi. Solusinya ada dari 2 sudut pandang atau dari 2 sisi ya. Dari sisi pemerintah, pertama itu harus dilakukan penegakan hukum. Jadi yang sebelumnya penegakan hukumnya itu kurang, sekarang diperketat. Untuk yang kedua, itu pemberian izin tambang yang optimal. Jadi tidak memudahkan untuk pemberian izin tambang agar meminimalisir adanya pertambangan timah ilegal. Yang ketiga itu kerjasama internasional. Dari sisi yang kedua, yaitu sisi masyarakat, itu pertama dilakukan peningkatan kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Yang kedua, melakukan pelaporan apabila melihat adanya ada tambang ilegal di sekitar tempat mereka tinggal atau misalnya lewat, harus dilaporkan. Yang ketiga, diberikan pendidikan dan pelatihan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6 LHS ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.